Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baiklah, pada episode kali ini Bapak akan menyajikan satu video tutorial yaitu mengenai logaritma. Baik, silahkan ditonton videonya. Namun sebelumnya kita lihat dulu video yang mau lewat berikut ini. Andai aku tahu berapa sisa umurku, pastilah aku akan segera bertaubat padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja untuk pertemuan hari ini materi kita adalah logaritma. Ini masih dalam bab pertama, eksponen dan logaritma, materi terakhir dari bab pertama. Nah, ketika kita bekerja dengan bentuk perpangkatan, misalnya Y sama dengan B pangkat X, seringkali kita diharuskan mencari nilai X-nya ya. Nah, hal ini berarti bahwa kita diharuskan mendefinisikan bentuk baru dari persamaan di atas yang dikenal dengan logaritma. Nah, Y sama dengan B pangkat X, artinya sama juga dengan X sama dengan B log Y. Nah, B ini kita sebut sebagai ordo ya, sementara Y-nya adalah bilangan yang mau kita cari berapa hasilnya. Nah, untuk B kalau misalnya ordonya itu selain daripada 10 itu bisa kita tuliskan, sementara kalau misalnya B-nya itu 10 maka tidak perlu kita tulis ya. Misalnya 10 log 100. Nah, maka 10-nya tidak perlu kita tulis. Tapi kalau misalnya selain 10, misalnya 2 log 8, tulis semua 2 log 8. Nah, berikut ini ada contoh soal. Ubahlah ke bentuk logaritma. Ini perintahnya. Ada beberapa contoh soal. Yang pertama atau yang bagian A misalnya adalah kita tulis ya, 3 pangkat 4 sama dengan 81. Kemudian yang bagian B-nya, contoh yang bagian B-nya ya, kita tulis dengan 5 pangkat 3 sama dengan 125. Nah, coba kita rubah ke bentuk logaritma. Ini adalah bentuk eksponen atau bentuk bilangan berpangkat bulat ya. Nah, untuk yang bagian A, kita coba isi yang bagian A yaitu 3 pangkat 4 sama dengan 81. Sesuai dengan aturan yang tadi sudah dijelaskan di awal, bisa kita rubah menjadi 3 log 81 sama dengan 4. Jadi 3 pangkat 4 sama dengan 81. Kita rubah menjadi 3 log 81 sama dengan 4. Yang B, 5 pangkat 3 sama dengan 125. Kita rubah menjadi 5 log 125 sama dengan 3. Nah, kemudian contoh yang kedua, perintahnya adalah kalau tadi kita mengubah dari eksponen ke bentuk logaritma, nah sekarang kebalikannya. Kita akan mengubah dari persamaan logaritma ke bentuk eksponen atau ke bentuk bilangan berpangkat. Baik, kita siap-siap. Nah, tulislah masing-masing persamaan berikut ini ke bentuk eksponen atau bentuk bilangan berpangkat ya. Contoh soal yang bagian A misalnya kita tulis dengan Contoh soal yang bagian A misalnya kita tulis dengan 4
4 log 16 sama dengan 2. Kemudian yang B-nya misalnya kita bisa tuliskan dengan 2 log 8 sama dengan 3. Oke, kita kerjakan soal yang bagian A ya. 4 log 16 sama dengan 2. Sesuai dengan aturan yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa 4 log 16 sama dengan 2 artinya adalah 4 pangkat 2 itu sama dengan 16. Kemudian 2 log 8 sama dengan 3 artinya 2 pangkat 3 sama dengan 8 ya. Itu cara merubahnya. Baik, langsung aja kita ke soal inti. Kita akan menghitung nilai logaritma berikut ini. Yang pertama tentukan nilai logaritma 2 log 32. Kemudian yang bagian 2-nya 100 log 0,1. Kita tulis 100 log 0,1. Nilainya berapa? Hasilnya berapa? Kita kerjakan contoh yang bagian A. 2 log 32 sama dengan, kita tulis dulu 2 log 32 sama dengan M. Jadi hasil dari 2 log 32 kita umpamakan dulu dengan M. Maka kita ubah bentuknya menjadi 2 pangkat M sama dengan 32. Maka M-nya berapa? Kalau 2 pangkat M sama dengan 32, maka M-nya sama dengan 5. Artinya 2 pangkat berapa supaya hasilnya 32? Berarti 2 pangkat 5. M-nya sama dengan 5. Ya, seperti itu. Kemudian kita ke bagian B. Tadi 100 log 0,1 hasilnya berapa ya? Nah, langkah pertama kita sederhanakan terlebih dahulu ya. Kita tulis dulu 100 log 0,1 misalnya sama dengan M ya. Nah, tulis lagi, kita rubah menjadi 100 pangkat M sama dengan 0,1 ya. Kita rubah bentuknya seperti itu. Nah, maka M-nya berapa ya? Jadi 100 pangkat berapa supaya hasilnya 0,1? Nah, kita sederhanakan dulu. Yang sebelah kanannya 0,1 rubah dulu ke bentuk sederhana, yaitu 1/10. Nah, kemudian 100-nya yang sebelah kiri rubah lagi menjadi bentuk sederhana 10 pangkat 2. M-nya tetap ditulis M. Sama dengan ruas kanan rubah lagi ke bentuk sederhana menjadi 10 pangkat min 1. Nah, kiri dan kanan 10 dengan 10 sudah sama, tinggal dicoret. Nah, maka pangkatnya turun ke bawah. 2 kali M, 2M. Kemudian yang ruas kanannya pangkatnya min 1 turun ke bawah. Sehingga menjadi 2M sama dengan min 1. Berapakah nilai M-nya? Maka M kita tulis di sebelah kanan atas. M sama dengan min 1/2. Ya, artinya 100 log 0,1 itu hasilnya adalah min 1/2 ya. Ini contoh yang bagian B. Nah, setelah ini kita ke contoh soal berikutnya ya. Contoh soal berikutnya misalnya 3, kemudian log 1/243. Hasilnya berapa ya? Langkah yang pertama sama, jadi 3 log 1/243 itu kita tulis dulu dengan M ya, kita umpamakan dengan M. Nah, maka kita rubah dari bentuk tersebut ya, maka 3 pangkat M itu sama dengan 1/243. Kita rubah bentuknya seperti itu. Nah, kita kan mau mencari M-nya. Sebelum kita cari M-nya, ruas kanan masih belum sederhana. Kita sederhanakan terlebih dahulu. Kita tulis lagi ruas kirinya sama, 3 pangkat M sama dengan ruas kanan kita sederhanakan menjadi 1/. Nah, 243 itu sama juga dengan 3 pangkat 5. Tulis lagi ruas kirinya 3 pangkat M sama dengan, rubah lagi menjadi 1/3 pangkat 5, dirubah menjadi 3 pangkat min 5. Nah, 3 dengan 3 ruas kiri kanan sama, coret, maka pangkatnya turun ke bawah. M sama dengan min 5 ya. Maka dengan demikian hasilnya adalah min 5. Baik, kita lanjutkan sekarang ke sifat-sifat logaritma. Nah, ada beberapa sifat logaritma yang harus dipahami. Sifat logaritma yang pertama, sifat-sifat logaritma yang harus dipahami yang pertama adalah kita tulis di sini B log X kali Y sama dengan B log X ditambah B log Y. Jadi kalau ada bentuk perkalian, nah ini adalah hasilnya merupakan bentuk penjumlahan ya. Dengan catatan B-nya tetap kita tulis dengan B ya sebagai ordo. Jadi B log X tambah B log Y. Sifat yang kedua adalah sifat untuk pembagian ya. Kalau yang pertama perkalian ya, B log X kali Y sama dengan berubah menjadi penjumlahan B log X tambah B log Y.
Sifat yang kedua adalah pembagian. Kita tulis dengan B log X per Y. B log X per Y sama dengan B log X dikurang B log Y. Jadi kalau ada pembagian, maka berubah menjadi bentuk pengurangan ya. Jadi B log X per Y sama dengan B log X dikurang B log Y. Nah, seperti itu ya. Nah, ada beberapa sifat logaritma ya. Kita ke sifat yang pertama yang kedua dulu. Setelah ini kita ambil contoh soal ya berdasarkan sifat 1 dan 2 tadi. Contoh soalnya, hitunglah nilai dari log 20 ditambah log 30 kemudian dikurangi log 6. Ini contoh soal yang pertama ya. Kita tulis berapakah log 20 ditambah log 30 dikurang log 6? Maka berdasarkan dua sifat logaritma tadi, kita lihat. Kita identifikasi dulu, ini ada log 20 tambah log 30. Tadi kan perkalian sama dengan penjumlahan ya. Nah, ini ada penjumlahan, berarti kita rubah menjadi bentuk perkalian. Jadi, log 20 plus log 30 itu artinya adalah log, nanti kita rubah menjadi bentuk perkalian. Jadi, log 20 dikali 30. Nah, ini ada dikurang log 6. Dikurang log 6 itu lawannya pengurangan apa? Pembagian. Jadi, nanti dibagi 6. Jadi, log pertama 20 dengan 30 kita kalikan. Berikutnya yang 6 itu merupakan pembagian. Jadi, dibagi 6. Langsung aja kita selesaikan ya. Maka log 20 kali 30, 600. 600 bagi 6, 100. Jadi, sama dengan log 100. Nah, log 100 berapa? Nah, kita lihat ordonya berapa nih? Kalau tidak ditulis, berarti ordonya 10. Jadi, ordo 10 itu tidak harus ditulis ya. Nah, maka dengan demikian hasilnya adalah tadi 2 ya. Jadi, log 100 sama dengan 2. Baik, sekarang kita ke contoh soal berikutnya ya. Nah, misalnya jika log 2 sama dengan 0,3010 dan log 3 sama dengan 0,4771, maka hitunglah soal yang bagian A. Maka hitunglah A log 50 berapa? Kemudian B-nya log 1,5 berapa? Dan C-nya log 6 berapa? Kita selesaikan dulu untuk log 50. Kita tulis log 50. Log 50 ini kita sederhanakan berdasarkan sifat yang pertama dan kedua. 50 kalau kita sederhanakan, kita dirubah menjadi bentuk pembagian ya. Artinya 50 itu 100 dibagi 2. Maka tulis log dalam kurung 100 dibagi 2. Nah, ini adalah bentuk pembagian. Kita rubah menjadi bentuk pengurangan. Ingat di sifat logaritma yang kedua tadi ya. Jadi log 100 dikurang log 2. Sama dengan log 100 adalah 2. Dikurangi log 2. Kita tulis lagi log 2. Tetapi karena di sini sudah ada diketahui log 2-nya 0,3010 langsung tulis aja. Jadi 2 dikurangi 0,3010 hasilnya adalah sekitar 1,6990. Ini untuk yang bagian A. Kemudian kita ke contoh yang bagian B, log 1,5. Log 1,5 berdasarkan sifat logaritma yang pertama yang kedua bisa dirubah. 1,5 itu artinya 3 dibagi 2. Jadi log 3 per 2. Dirubah lagi ke bentuk pengurangan. Jadi log 3 dikurang log 2. Sama dengan log 3-nya udah ada tadi 0,4771 dikurang log 2-nya juga sudah ada diketahuinya tadi 0,3010. Maka hasil pengurangan keduanya adalah 0,1761 ya. Kita ke contoh yang ketiga yang bagian C, log 6. Berdasarkan sifat yang pertama kedua, log 6 ini kita bisa selesaikan atau sederhanakan ke bentuk perkalian, yaitu log 2 kali 3 atau log 3 kali 2. Nah, perkalian kita rubah menjadi bentuk penjumlahan. Jadi log 3 kali 2 itu artinya log 3 tambah log 2. Log 3-nya 0,4771 ditambah log 2-nya 0,3010. Maka hasil penjumlahan keduanya adalah 0,7781. Ini untuk contoh mengenai logaritma sifat yang pertama dan yang kedua. Berikutnya kita lanjutkan ke sifat logaritma yang ketiga ya. Nah, kita ke sifat logaritma yang ketiga. Ini adalah logaritma dari bentuk perpangkatan. Bisa kita tuliskan logaritma dari bentuk perpangkatan, yaitu B log
X pangkat P sama dengan P dikali B log X, di mana B-nya lebih besar daripada 0, B-nya tidak sama dengan 1, dan X-nya tentu saja lebih besar daripada 0 ya. Nah, berikutnya langsung kita ke contoh soal untuk sifat logaritma yang ketiga. Contoh soalnya, hitunglah yang bagian A, 3 log 27 dikali 243. Kemudian contoh yang B-nya, kita tulis di sini misalnya 3 log dalam kurung 3 pangkat 4 dikali 729. Kita kerjakan untuk contoh yang bagian A. 3 log 27, kita tulis kembali ya. 3 log dalam kurung 27 dikalikan dengan 243 sama dengan, tulis lagi 3 log. Nah, ini kita sederhanakan 27 itu menjadi bilangan berpangkat ya. 27 itu 3 pangkat 3. Tulis, kemudian 243 kita rubah menjadi bilangan bentuk berpangkat, yaitu 3 pangkat 5. Jadi kita tulis secara utuh 3 log dalam kurung 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 5. Sama dengan, tulis lagi 3 log. Nah, kalau ada perkalian bilangan berpangkat, pangkatnya dijumlah. 3 tambah 5 berapa? 8. Jadi 3 pangkat 8. Maka 3 log 3 pangkat 8 artinya adalah 8 dikali 3 log 3. Jadi 8 yang ada di pangkat itu lari ke depan ya. Kita kalikan 8 kali 3 log 3, 1. Jadi 8 kali 1 sama dengan 8. Contoh yang kedua, misalnya 3 log 3 pangkat 4 dikali 729. 729 ya, hampir sama dengan yang pertama tadi proses pengerjaannya. Tulis lagi 3 log 3 pangkat 4-nya sudah sederhana ya, tulis 3 pangkat 4. Nah, yang 729 nya dirubah menjadi 3 pangkat 6. Selanjutnya dijumlahkan 4 tambah 6 10, jadi 3 pangkat 10. Maka 3 log 3 pangkat 10 itu artinya 10 dikali 3 log 3. 10 dikali 1 sama dengan 10. Nah, ini adalah hasilnya ya untuk contoh soal yang bagian B. Baik, kita lanjutkan ke sifat logaritma yang keempat. Ini adalah sifat logaritma yang keempat ya. Bisa kita tuliskan dengan B log X sama dengan A log X dibagi A log B. Ya, kita tuliskan B log X sama dengan A log X dibagi A log B ya. Berikutnya kita ke sifat logaritma yang kelima. Sifat logaritma yang kelima yaitu B log X sama dengan 1 per X log B. Sekali lagi, B log X kita tulis sama dengan 1 per X log B, dimana B-nya tidak sama dengan 1, X-nya juga tidak sama dengan 1, B dan X-nya lebih besar daripada 0. Kemudian sifat logaritma yang keenam, A log B dikali B log C, itu hasilnya sama dengan A log C. Jadi A log B dikali B log C sama dengan A log C, di mana A dan B-nya tidak sama dengan 1, A, B, C-nya lebih besar daripada 0. Baik, itu tadi sifat logaritma yang keempat, 5, dan 6. Berikutnya kita ke contoh soal dari sifat logaritma yang keempat, 5, dan 6 tersebut ya. Baik, untuk contoh soal yang pertama, bisa kita tuliskan. Misalnya, log 1000 dibagi log 10 misalnya. Ini ada bentuk pembagian logaritma ya. Jika ada bentuk pembagian logaritma, kalau selama ordonya sama, nah langsung aja kita lihat yang 10-nya jadikan ordo di bagian kiri. Jadi sama dengan 10 log 1000. Berdasarkan sifat yang sebelumnya kita sudah bahas ya. Nah, 10 log 1000 berapa? Nah, 10 log 1000 itu bisa kita rubah 1000-nya menjadi 10 pangkat 3. 3-nya taruh di depan. Jadi 3 dikali 10 log 10. 10 log 10 berapa? 10 log 10 itu 1. Jadi 3 kali 1,
sama dengan 3. Atau bisa juga 10 log 1000 bisa kita langsung saja tuliskan 10 log 1000 itu kita umpamakan dengan M. Maka 10 pangkat M sama dengan 1000. M-nya berapa? Artinya 10 pangkat berapa supaya hasilnya 1000? Ya, maka 10 pangkat 3 ya. Nah, kemudian 1000-nya boleh disederhanakan menjadi 10 pangkat 3. Maka M-nya sama dengan 3. Jadi ini 10-nya boleh kita coret ruas kiri kanan, kemudian pangkatnya turun ke bawah ya. M sama dengan 3. Baik, mudah-mudahan bisa dimengerti ya untuk contoh yang ini. Kita lanjutkan lagi ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya, 2 log 3. Misalnya kita kalikan dengan 3 log 8. Hasilnya berapa ya. Nah, ini berdasarkan sifat logaritma yang sudah kita bahas ya. Ini ada 3 sama ya. 2 log 3 kali 3 log 8, 3-nya coret. Langsung aja ambil awal dan akhir ya. Jadi 2 log 8. Nah, 2 log 8 sudah bisa langsung kita hasilnya sudah tahu ya. 2 log 8 itu sama dengan 3. Artinya 2 pangkat berapa supaya hasilnya 8. 2 pangkat 3. Jadi hasilnya adalah 3. Contoh berikutnya, berdasarkan sifat yang tadi sudah kita jelaskan, misalnya 5 log 10 kali 10 log 20 kali lagi 20 log, misalnya 20 log 125 misalnya ya. Nah, ini ada angka yang sama di tengah ya, 10 dengan 10, kemudian 20 dengan 20, berarti langsung aja ambil awal dan akhir. Jadi sama dengan 5 log 125. Berapa 5 log 125? Boleh langsung dijawab, 5 log 125 sama dengan 3. Artinya 5 pangkat berapa supaya hasilnya 125? Jawabannya adalah 3. Atau mau kita jabarkan berikut ini nggak apa-apa. Misalnya 5 log 125 sama dengan 5 log, jabarkan dulu 125-nya menjadi 5 pangkat 3. Terus 3-nya ditarik ke depan, 3 dikali 5 log 5. Tulis lagi 3 dikali, nah 5 log 5 kan 1 ya. Jadi 3 kali 1 sama dengan 3. Jadi boleh seperti itu. Misalnya 1/8 log 2. Bisa kita sederhanakan menjadi 2 log 8. 2 log 8 berapa? 2 pangkat berapa supaya hasilnya 8? 2 pangkat 3. Maka hasilnya adalah 3. Ya, jadi 2 log 8 sama dengan 3. Mudah-mudahan sampai di sini jelas, bisa dipahami ya. Baik, kita ke contoh berikutnya. 25 log 5. Nah, 2 log 5 berapa? Baik, kita jawab berdasarkan sifat dari logaritma yang ke-4, 5, dan 6. Kita rubah menjadi bentuk pecahan, yaitu 1/5 log 25. Sama dengan 1/, nah, penyebutnya 5 log 25 berapa? 2 ya. Jadi jawabannya adalah 1/2. Baik, kita ke sifat logaritma yang ke-7 sekarang ya. Sifat logaritma yang ke-7, B pangkat B log X sama dengan X. Sekali lagi, B pangkat B log X sama dengan X. Baiklah, sekarang kita ke contoh soal bagian A-nya. Hitunglah nilai dari 2 pangkat 2 log 9. Berapa 2 pangkat 2 log 9? Nah, karena di sini pangkatnya sama ya, dicoret. Jadi jawabannya adalah 9. 2 pangkat 2 log 9 sama dengan 9. Contoh yang bagian B yang berbeda. 8 pangkat 2 log 25 berapa? Nah, 8-nya karena tidak sama dengan 2, disederhanakan dulu. 8 itu artinya 2 pangkat 3. Kita tuliskan langsung 2 pangkat 3, kemudian dikali 2 log 25. Ingat 2 log 25-nya masih di dalam pangkat ya. Sama dengan kalau ada bentuk seperti itu, nah 3-nya bisa kita ke belakangin jadi pangkat ya. Jadi 3-nya kita taruh di belakang menjadi 25 pangkat 3 nantinya. Sehingga hasilnya jadi seperti ini. Jadi nanti 2 pangkat 2 ya kita tulis. Nanti 3 yang tadinya merupakan bilangan berpangkat dari 2, 3-nya diletakkan di belakang ya. Jadi kita tulis ya 2 pangkat 2, 3-nya diletakkan di belakang jadi log 25 pangkat 3 ya. Sekali lagi 2 pangkat 2 log 25 pangkat 3. Nah, maka hasil akhirnya adalah kita ambil dari belakang yaitu 25 pangkat 3.
Boleh kita tulis seperti ini, 25 pangkat 3 sampai di sini, atau mau disederhanakan lagi boleh. 25 itu artinya 5 pangkat 2, 2 kali 3, 6. Jadi kalau disederhanakan menjadi 5 pangkat 6. Ya, ini untuk contoh soal yang bagian B. Berikutnya kita ke sifat logaritma yang terakhir, yaitu sifat logaritma yang ke-8. Berlaku sifat logaritma A pangkat M log B pangkat N. Nah, maka bisa kita sederhanakan menjadi A log B. A log B-nya tulis lagi, kemudian pangkat N per M. Ya, N per M. N per M-nya menjadi bilangan berpangkat. Menjadi pangkatnya ya. Jadi A pangkat M log B pangkat N sama dengan A log B pangkat N per M. Contoh soalnya seperti ini, 2 pangkat 3 log 8 pangkat misalnya pangkat 6. Maka bisa disederhanakan menjadi 2 log 8 pangkat 6 per 3. Ya, jadi 2 log 8 pangkat 6 per 3. 6 per 3-nya bisa kita pindahkan ke depan. Ya, bisa kita pindahkan ke depan sehingga menjadi 6 per 3 dikali 2 log 8. Ya, nanti kita coba tulis ya. 6 per 3 dikali 2 log 8. 6 per 3 berapa? 6 per 3 2 dikali 2 log 8 3 ya. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, jawabannya adalah 6 ya. Ini untuk contoh soal dari sifat logaritma yang ke-8 atau yang terakhir. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baiklah, itu tadi video tutorialnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, boleh silakan langsung ditanyakan. Terima kasih. Nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Baik, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.